Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Menanggapi komentar saudara kita ya. Saya sudah mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf ayat 4 ya. Surat Yusuf ayat 4 1000 kali dan disertai dengan puasa mutih 1000 kali ya. Apakah perlu ditambah? Pertanyaannya seperti itu ya. Nah, kita cek dulu puasa mutih yang kamu lakukan itu seperti apa ya. Apakah kamu subuh itu sahur ya, kamu subuh sahur makan nasi putih, terus maghrib makan nasi putih, itu bukan puasa mutih ya. Itu puasa bila ruh masuknya itu ya. Jadi kalau kamu puasa mutih itu 24 jam ya, jam 5 sore ketemu jam 5 sore hari berikutnya, itu 1 hari ya. Jadi kalau Anda puasa mutih seminggu, saya yakin ya pasti ada efeknya ya. Tapi kalau saya rasakan puasa mutih yang kamu lakukan ya, ini entah salah entah benar, nanti komentar ya yang tanya ini ya. Saudara siapa ini? Kita lihat ya. Yang tanya ini nanti anda komentar ya. Puasa mutihmu itu puasa mutih ya opo ya, seperti apa? Apakah puasa mutih subuh ya, terus maghrib sahur apa buka ya? Saudara Amin Sobri ya, ini pertanyaan dari saudara Amin Sobri. Kalau kamu puasa mutih subuh sahur maghrib buka, itu jatuhnya bila ruh ya, bukan puasa mutih. Itu energinya jauh ya, jauh daripada puasa mutih 24 jam ya. Dan kalau Anda sudah puasa mutih 24 jam ya, saya yakin pasti sudah ada reaksi, walaupun sedikit atau banyak ya, tergantung dari kualitas Anda. Pasti ada reaksi, yakin saya ya. Tapi puasanya mutihnya itu 24 jam ya, 24 jam, dimulai pukul 5 sore ketemu 5 sore ya. Karena ketika kita menggunakan puasa mutih itu kita menggunakan kepercayaan Jawa, tidak ada masalah ya, wong puasa saja ya, lakunya lebih berat ya, daripada puasa mutih yang kamu lakukan ya. Terus juga ya, ketika orang itu puasa mutih itu hari ketiga keempat itu sudah mungkin melihat nasi putih itu sudah tidak berselera. Hari ketiga keempat itu mungkin sudah tidak masuk ke dalam perutmu, mungkin hanya air putih saja. Itu yang pernah saya lakukan itu ya. Nah, silakan dicek, itu diperiksa dulu ya, karena itu juga menentukan besaran energinya. Nah, kembali lagi kaitannya dengan sebuah laku tirakat ya teman-teman ya. Kalau kita menjalankan laku tirakat ya, kalau kita menjalankan laku tirakat dan itu belum berhasil, ya diulangi lagi. Berarti kualitasmu belum maksimal ya. Mungkin kualitasnya hanya 5% saja, bisa saja terjadi. Contohnya salah puasanya gitu ya, salah pemahaman tentang puasamu itu juga bisa terjadi ya. Puasanya salah, nah, terus ketika kamu membaca surat Yusuf ayat 4-nya itu ya, nah, kamu terjebak hitungan. Paham tidak? Terjebak hitungan. Yang kamu kejar hitungannya 1000, tapi penghayatan penjiwaannya kamu lupakan. Nah, kebanyakan orang itu terjebak di situ ya, sehingga gagal gitu loh ya. Ya. Makanya ketika kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya, itu pahami ya bagaimana visualisasi ya, bagaimana ya, misalkan gitu ya. Ini yang ditanyakan saudara kita ini gini,
Pertama, visualisasi untuk membuka jalur target, untuk menemukan jalur target. Kedua, Anda membaca surat Yusuf 1000 kali. Lah, di dalam membaca surat Yusuf 1000 kali ini tidak ada visualisasi kepada target. Kamu murni penghayatan kepada Tuhan. Nah, ini biasanya kejebak dengan hitungan. Anda fokus di dalam hitungannya, bukan fokus di dalam amalannya. Misalnya, qala Yusuf li abi abadi ini ra'aitu ahada asraqa wa syamsa wal qamara ra'aitu sajidin. Kamu pikiranmu ingat-ingat itu hitungan. Iya. Pikiranmu ingat itu hitungan. Itu hilang. Nah, di sini kita gunakan akal kita. Bagaimana kita punya hitungan itu supaya tidak mengganggu. Ya, bagaimana supaya kita hitungan itu tidak mengganggu. Anda tidak pakai tasbih juga bisa, pakai jam. Ya, jadi dites dulu. Ya, misalnya Anda baca surat Yusuf 1000 kali, itu habis berapa jam? Ya sudah, itu patokannya itu pakai jam. Jadi tidak pakai tasbih. Ya, jadi mungkin kamu hanya melihat beberapa kali saja. Nah, kadang kita ini terjebak dengan hitungan. Ya, terjebak dengan hitungan, waduh, saya dapat berapa? 200 atau 300. Nah, hilang konsentrasi. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Banyak orang itu terjebak seperti itu. Banyak cara ya. Atau Anda bisa pakai tasbih digital ya. Juga bisa. Tapi cara yang menurut saya yang efektif itu ya itu tadi. Kamu baca dulu surat Yusuf 1000 kali. Sambil lihat jam, berapa jam kamu menghabiskan waktu ya untuk 1000 kali. Ini akan membantu Anda cepat ya. Penghayatan penjiwaan. Kamu tidak terjebak dengan hitungan. Ya. Taruh saja jam di depanmu. Tuh ya. Nah, hal-hal semacam itu loh kelihatan sederhana, tapi itu paling menentukan apakah Anda berhasil atau tidak. Ya, paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini ya. Nah, silakan dicoba ya. Silakan dipraktekkan lagi. Ya. Jadi kalau kamu katakanlah target belum berhasil, ya ulangi lagi. Target belum berhasil, ulangi lagi sampai berhasil. Ya, karena sebuah tirakat itu batasannya berhenti itu adalah keberhasilan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.